Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Jujur. Apa pengertian jujur? Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai jujur, pasti di antara kalian semuanya pasti setiap harinya melakukan perbuatan-perbuatan baik, salah satunya perbuatan jujur. Tapi sebelum kita jauh membahas mengenai apa itu jujur, mari kita bersama-sama untuk mengamati gambar-gambar yang akan Bu Binti paparkan. Gambar yang pertama ini mengenai ada seorang anak laki-laki yang menanyakan sebuah bolpen kepada perempuan. Apakah ini bolpen kamu, wahai ukhti? Begitu ya, kiranya percakapannya. Ukhtinya menjawab, tidak, ini bukan bolpen saya. Lah itu bukan bolpen saya. Dari gambar tersebut, kalau kita sambungkan mengenai tema yang akan kita bahas pada hari ini mengenai jujur, apakah perbuatan si ukhti ini menunjukkan perilaku jujur? Ya, betul. Perbuatan yang dilakukan oleh si ukhti ini adalah salah satu perbuatan jujur. Dia berkata apa adanya bahwa bolpen ini bukan miliknya. Yang kedua, apa yang ada di bayangan kalian setelah kalian melihat gambar tersebut? Oke, betul sekali. Ada seorang anak laki-laki yang sedang mengambil uang kertas. Nah, yang kita bayangkan, yang masih kita raba-raba, apakah uang kertasnya ini langsung dimasukkan ke sakunya, atau uang kertasnya ini diberikan kepada Bapak Ibu guru untuk nanti diumumkan? Nah, ada dua kemungkinan. A, si anak laki-laki ini memasukkan uang kertas yang ditemukan ini di dalam saku, atau yang B, anak laki-laki ini mengambil uang kertas lalu diberikan kepada Bapak Ibu guru. Menurut kalian, dari dua opsi ini, mana perilaku yang menunjukkan perilaku jujur? Oke, betul sekali. Opsi yang benar itu adalah opsi yang B. Untuk mencerminkan perilaku yang jujur, saat ada orang yang sedang menemukan uang ataupun barang dan lain sebagainya, kalau bukan miliknya, alangkah lebih baiknya diberikan kepada, kalau ini berhubung ada di lingkungan sekolah, jadi diberikan kepada Bapak Ibu guru untuk nanti disampaikan kepada yang lainnya. Paham ya dari penjelasan Bu Binti ini? Coba kita lanjut lagi ke gambar selanjutnya. Nah, gambar selanjutnya mengenai proses ujian ya, proses ujian sekolah, di mana ada seorang pengawas atau ada seorang Bapak Ibu guru yang mengawasi pada saat ujian sekolah.
menurut kalian dan sesuai dengan apa yang sudah pernah kalian kerjakan. Yang Winnie tanyakan, apakah kalian pernah melakukan perbuatan curang pada saat kalian melaksanakan ujian sekolah dengan berkompromi dengan temannya ataupun mencontek? Semoga tidak pernah ya, karena Bu Binti yakin anak-anak SMP Negeri 1 Pace yang masuk di SMP Negeri 1 Pace ini adalah anak-anak pilihan, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang smart, dan anak-anak yang mempunyai akhlak dan perilaku yang baik. Jadi anak-anakku, dari gambar ini kita dapat mengetahui atau kita dapat memahami bahwa pada saat melakukan ujian atau pada saat melakukan proses belajar mengajar, seharusnya kita benar-benar melakukannya dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara tidak curang. Tidak curangnya seperti apa? Ya tidak melakukan perilaku yang jelek seperti mencontek temannya atau berkompromi dengan temannya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ini membentuk kepribadian kalian masing-masing. Bagi kalian yang sudah memiliki kepribadian yang baik, yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah mencontek, pertahankan, tingkatkan lagi. Karena apa? Karena kalian termasuk orang-orang yang nanti akan sukses. Dan yang selanjutnya mengenai kantin kejujuran. Nah, apakah di SD kalian dulu sudah ada kantin kejujuran seperti ini? Nah, Bu Binti akan menjelaskan di SMP Negeri 1 Pace itu ada kantin kejujuran di koperasi. Di koperasi itu ya sebenarnya nggak hanya di koperasi, di semua kantin di SMP Negeri 1 Pace itu semuanya kantin kejujuran. Nah, di koperasi tersendiri, karena Bu Binti kan juga orang koperasi, di koperasi itu juga, atau di kantin SMP Negeri 1 Pace semua aja ya, kantinnya ini kantin berlabel kejujuran. Jadi kalian ambil barang dulu baru kalian membayarnya. Nah, anak-anakku semuanya, untuk membentuk pribadi yang baik itu kita mulai dari hal-hal yang kecil. Salah satunya ya apa? Salah satunya seperti ini. Waktu kalian membeli barang atau membeli makanan di kantin maupun di koperasi sekolah, ya kalian harus jujur dengan apa yang kalian ambil dan apa yang kalian bayarkan kepada kasir atau penjaga koperasi dan penjaga kantin. Jangan sampai kalian mengambil barang lalu kalian tinggalkan kantinnya. Meskipun penjaga koperasi atau penjaga kantin tidak mengetahui, tapi kalian harus ingat bahwa Allah itu Maha tahu. Seperti halnya pembahasan yang kemarin sudah Bu Binti jelaskan mengenai Allah itu As-Sami, Allah itu Al-Bashir. Ya, jadinya Allah itu Maha melihat, dan Allah itu Maha mendengar, dan Allah itu Maha mengetahui. Nah, dari beberapa gambar yang sudah Bu Binti paparkan, dari sini apakah kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu pengertian jujur? Apa? Ada yang sudah bisa memaparkan pengertian jujur itu apa? Oke, mari kita bersama-sama untuk membahas pengertian jujur. Jujur itu adalah kesesuaian antara sikap, perkataan, dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi antara ucapan, antara perbuatan itu sama. Seperti halnya sabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, An Abdillahi bin Mas'udin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, yang artinya dari Abdullah bin
Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kita ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi anak-anakku semuanya, jujur itu adalah salah satu perbuatan yang terpuji atau perbuatan yang baik. Sedangkan apapun yang baik dan apapun yang terpuji itu adalah salah satu yang Allah suruh kepada umat-umatnya. Jadi Allah menyuruh umatnya selain untuk beribadah, Allah juga menyuruh hambanya untuk melakukan hal-hal kebaikan. Salah satu kebaikan itu apa? Ya melaksanakan kejujuran, melakukan perilaku jujur. Jujur itu tidak hanya kepada teman tapi kepada semua makhluk, tidak hanya teman sebaya tapi juga yang kepada yang lebih tua maupun kepada yang masih di bawah kalian. Nah, selain itu juga firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Jadi anak-anakku, jujur itu sangatlah penting. Karena apa? Kejujuran itu berbuah kepercayaan. Jadi jika kalian mempunyai sikap atau mempunyai sifat jujur yang sangat baik, pasti kalian selain disayang Allah, kalian pun juga disayang oleh teman-temannya. Semakin banyak teman yang percaya, semakin banyak teman yang menyayangimu, dan Bu Binti yakin kehidupanmu juga akan lebih tentram. Karena apa? Karena kalian melakukan hal-hal tersebut apa adanya. Tidak ada tekanan batin karena kalian berpikir hal-hal yang jelek. Pastinya kalau kita berbohong kepada orang lain, hati kita tidak tentram. Pastinya kita kepikiran, ya, ada yang mengganjal di hati kita. Nah, oleh sebab itu anak-anakku semuanya, mari kita bersama-sama untuk membentuk sifat atau kepribadian yang baik mulai hari ini. Karena apa? Karena kejujuran itu kunci dari segala-galanya. Sekali kalian tidak jujur, bisa jadi untuk seterusnya pun kalian akan kesulitan. Untuk salah satunya untuk mendapatkan teman yang baik. Dari sini paham ya anak-anakku semuanya? Jika ada penjelasan Bu Binti yang kurang paham, bisa nanti kalian tanyakan di grup PAI. Dan sebelum Bu Binti akhiri penjelasan hari ini mengenai jujur, tugas kalian yang pertama menjelaskan kembali pengertian jujur menurut kalian masing-masing, ya, menurut pribadi masing-masing. Yang kedua, apa sih hikmahnya kalian berkata jujur? Dan yang ketiga, berikanlah contoh perilaku jujur di rumah dan di sekolah masing-masing 3. Jadi perilaku jujur di rumah 3 contoh, dan perilaku jujur di sekolah juga 3 contoh. Nah, nanti ditulis di buku, di kertas folio maksud Bu Binti, atau di kertas buku
bisa juga dijadikan satu dengan tugas yang kemarin sudah Bu Binti jelaskan. Sebelum Bu Binti akhiri, marilah kita baca bacaan tasdik bersama-sama. Dan sebelum itu, semoga apa yang Bu Binti sampaikan ini mendapatkan berkah dan manfaat. Amin amin ya robbal alamin. Bacaan tasdik bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Bu Binti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan malas-malas untuk membaca, dibaca buku paket yang sudah dibagikan, khususnya pendidikan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.